saya penasaran sama si A ini. Pas bos lagi ngitung-ngitung KTP, saya nanya KTP kapal yang ono. Bos, mau lihat KTP kapal yang satunya? Saya bilang. Itu bener bang, KTP-nya ada 11. Si A itu udah nggak ada. Nggak taunya yang meninggal tuh si A bang. Makasih juga gitu yang buat nolongin saya gitu. Mungkin kalau telat sedikit nolongin saya udah nggak ada bang. Selesai ngitung jaring diangkat, misahin ikan, misahin cumi, mancing lagi, balik lagi, lampu nyala lagi. Saya nengok lagi ke belakang, oh tuh dia tuh ada tuh dia di situ lagi duduk. Kok pas tawur dia nggak ngebantuin ya, kata saya paranin dong bang, saya kasih tahu, Kang, siapa namanya Kang? Diem aja bang, diem aja katanya. Kok diem aja ya? Oh mungkin dia lagi banyak pikiran kali ya. Udah saya pergi lagi, saya ke tempat saya mancing lagi, tapi saya sambil ngeliatin ke dia terus tuh. Kok dia dari tadi mancing katanya nggak ngangkat cumi. Sebenarnya dia bisa mancing nggak katanya. Saya mau udah dapat cumi terus, yang ada dapat cumi, kok dia nggak dapat cumi. Begitu subuh bang, pas pada nimbang dia nggak ada lagi. Saya ini dia kemana lagi? Pas begitu nimbang kan harusnya kan cumi hasil dari kita semua itu dibawa ke KKM buat ditimbang bang ya. Biar ketahuan kita dapat berapanya dicatat. Kok dia nggak ada? Pas saya nanya ke teman saya si Chris, si Kolot itu, Lot, itu abang-abang yang mancing di tempat masak lu kemanain? Abang-abang yang mana Chris? Dia bilang, abang-abang yang lagi siang pindah ke kapal kita dari kapal sebelah. Lagi siang gimana lu? Lagi siang kita cuma minta jangkar doang sama rokok. Si Chris halu lagi nih. Saya juga langsung tak, kata saya, masa iya sih kata saya. Tapi kan lagi siang itu bener-bener orang bang, orang saya yang narik. Saya bantu tarik juga sama yang lain. Naiknya juga dia naik, ya bener orang. Masa iya sih. Tapi saya langsung ingat lagi, tapi iya kok dia berdarah-darah ya. Pas naik ke kapal itu kok ini berdarah. Otomatis namanya dia diseret dari air. Kalaupun emang dia tadinya berdarah, kecuci dong bang. Namanya diseret di air, tapi dia pas begitu naik berdarah-darah ya. Masa Chris dari tadi nggak ada orang? Iya, Pak Chris, lu jangan begini dah kata dia, kata si Kolot itu. Jangan begini, lu yang ngajak gua ke laut kata dia, lu yang yakinin gua buat di sini, tapi lu yang nggak jelas mulu kata dia. Jangan begini Chris gua makin gak nyaman aja kalau begini, dia bilang. Wah apaan sih? Saya ituin lagi tuh suasana bang, saya cariin. Apaan sih? Begini mah udah biasa namanya di laut mah Chris. Udah kita hawa bosan, lagi-lagi gue ngeliatnya lu lagi gue gitu, saya gituin aja bang. Udah tuh suasana cair, udah pokoknya lu jangan lamun mulu Chris katanya. Gue males ngeladeninnya, katanya lu halu mulu. Tapi saya masih mikirin aja nih bang, saya itu orang kemanain ya, kata saya pasti. Nah singkat cerita jam 7 udah kita makan-makan. Itu saya makan juga sambil mikirin aja tuh bang. Tetap mikirin? Itu orang kemana ya kata saya. Pas habis makan kita pada tidur tuh bang. Kebetulan si Chris si Kolot ini lagi ngerakit pancingan di bawah, bukan di kamar, dia di bawah. Saya tidur di kamar tuh di atas. Kamarnya tuh kecil bang, kayak kandang burung. Kita kalau udah masuk kamar tuh nggak bisa berdiri, harus ngerangkang. Pintunya juga kecil, paling segini 50 cm lah. Nah pas itu jam 10 atau jam 11-an lah itu ya. Intinya siang lah. Kata si Chris ini, nggak tahu saya ngigo, nggak tahu gimana bang. Saya tahunya pas diceritain pas saya udah sadar. Katanya siang-siang tuh saya tuh pakai jaket bang, pakai jaket, pakai celana lepis kata dia, bawa tas, turun dari kamar, udah mau ngelangkah bang, udah mau ngelangkah ke laut. Si Chris langsung lari, lagi ngerakit pancingan lari, saya ditarik tasnya, katanya, spread. Saya dibanting, si Chris teriak-teriakan, minta tolong ke yang lain di atas kamar. Minta tolong, kata ini si Chris kenapa lagi nih kata dia. Masa mau ngelangkah ke laut kata dia gini-gini.
Katanya di situ saya nggak jawab bang, mau pulang orang itu darat sih kata dia. Itu saya nggak sadar bang, kan tahunya saya lagi tidur. Udah tuh saya sadar tuh, nggak tahu katanya di apa namanya kata si Chris ada tuh ABK yang ngebaca-bacain lah gini-gini. Saya sadar, saya dibawa ke kamar lagi. Pas sore terus apa si Chris masak, kedengeran tuh suara dia lagi masak. Saya mendusin bang bangun. Iya, saya pakai celana lepis, pakai jaket. Kata saya, lah kok saya tidur rapi banget. Padahal saya tadi tidur pakai itu doang, apa sih, kolor sama sarung doang katanya. Nah, saya cerita, udahlah katanya. Mungkin pas itu gue nggak ingat kali gue pakai jaket apa. Turun tuh saya tuh. Wah Chris, masak lama amat sih, gue udah lapar nih, Lot katanya. Kata dia, wah udah lu nggak jelas mulu lu, asli. Kata lama-lama gue makin malas sama lu. Dia agak marah juga tuh bang di situ. Saya tanya dong, lah ngapa sih? Lu nggak jelas banget marah-marah begini. Wah, Lot, di laut mah jangan sensi mulu ke temen. Di laut mah kita yang tadinya di darat temen deket bisa jadi berantem lu. Lu ntar ngejawab begitu mulu nggak enak, kalau gua yang ngeladenin kita bisa berantem. Kan saya nggak sadar bang dia marah kenapa gitu. Baru tuh dia ngedeketin saya, diceritain, lagi siang lu mau ngelangkah lagi Chris ke laut kata dia. Lu sadar nggak lagi siang lu mau ngelangkah ke laut? Mau ke laut gimana sih, orang gua tidur. Kata saya gitu bang. Asli Chris, lu makin kesini katanya makin gak jelas mulu. Gak jelas gimana nih. Saya juga di situ agak itu juga bang, sadar. Oh iya ya, oh temen gue bisa sampai begini, gue kasihan nih ngeliat temen gue begini. Jadinya tuh dia tuh itu bang nggak nyaman karena ngeliat saya begini. Saya ngerasa bersalah juga, saya ngajak ke laut. Tapi kalau dia begini mulu ya dia nggak nyaman. Udah gitu saya inget-inget lagi pendapatan dia belum seberapa. Itu udah menuju pengen 2 bulan tuh bang ya. Belum pendapatan belum seberapa, tapi kan dia koki, saya orang Pisir, lumayan lah pulang nih pasti ada uang lebih. Saya mikir situ, udah Chris lah, kalau ada kejadian aneh di laut jangan suka dibawa serius. Di laut mah kejadian mistis, apa yang namanya berantem apa udah lumrah Chris. Namanya di laut kan kita hawa bosen, jadi sugesti kita kemana-mana. Kata dia, ya udah lu mau kemana ini? Mau ngeliatin lu masak? Gua lapar. Dia masak tuh bang lagi. Si Babe turun. Si Babe tuh yang tua itu turun. Mau kemana Be? Mau kencing. Di situ aja tuh, awas jangan pinggir-pinggir. Si Babe itu jalan bang ke dekat. Di sini jadi ada pintu turunan tangga, di bawahnya tuh kamar mesin bang. Itu di bawah tuh mesin semua gede-gede. Si Babe itu kencing dekat pintu itu tuh. Selesai kencing, dia nggak sengaja dia nengok ke pintu itu tuh bang. Pas di kamar mesin itu bang, katanya si Babe kayak ngeliat ada cewek bang. Ada cewek lagi ngeringkuk aja, katanya lagi duduk dekat mesin-mesin. Dia nggak mau ngituin kan ya, dia nyamperin saya, dia ngomong, Chris kata dia, emang kalau setiap kapal tuh kata dia pasti ada penjaganya apa gimana ya? Langsung saya itu namanya kapal Be ya, namanya kapal mah pasti entah dari kapalnya, entah dari si nakoda itu, pasti dia punya pegangan. Saya ngomong gitu, Tekong lagi tidur bang, saya nggak berani kencang-kencang kan, pasti punya pegangan Be. Dari darat pasti dia minta-minta sama orang pintar atau dukun ya. Tadi katanya Babe pas abis kencing melihat ke kamar mesin ada cewek Chris kata dia, lagi duduk aja ngerikuk. Yang bener Be, halu kali Be. Demi Allah kata dia sampai demi Allah. Kita kapan pulangnya sih kata dia. Udah gua ngeliatin lu halu mulu, dia nyeletuk begitu juga. Gua kasihan Chris sama lu, tapi gua nggak bisa nolongin. Gua jalan aja capek kata dia. Dari saya kejebak di Pisir apa juga dia nggak nolongin bang, karena dia jalan aja capek kan. Sabar Be, 1,5 bulan lagi kita pulang. Ini yang ngomong-ngomong tadi Babe ngeliat si cewek itu, saya penasaran juga bang. Pakai baju apa Be? Pakai baju biasa, atau pakai baju biasa aja, baju cewek kata dia. Baju kembang-kembang, cuma kayak pakai kain begitu bawahnya, nggak tahu celananya kain, nggak tahu emang kain ditutup doang. Saya langsung connect nih, terus dari kemarin kan saya nggak dengar suara cewek nangis mulu nih. Kata saya apa jangan-jangan cewek itu ya katanya. Tapi siapa sih cewek itu tuh nangis begitu mulu, apa emang dari kapal apa gimana? Ya kata saya udahlah masing-masing aja, yang penting saya nggak niat ganggu. Kalau emang dia coba ngasih interaksi suara-suara doang mah nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa saya minta jangan sampai nampakin, karena dari dulu tuh saya nggak pernah bang yang namanya ngeliat-ngeliat begituan. Nah singkat cerita udah Be, jangan dipikirin, masakan udah matang nih kita makan.
Sambil makan tuh sambil saya kuatin lagi nih bang mental si babe, biar babe nggak halu, saya juga biar nggak ngelamun terus. Nih be, enaknya di laut nih kata saya, sore-sore kita makan nyantai nih sambil ngeliatin matahari. Ntar nih malam-malam ya babe kalau ke Ancol mah ngeliat lumba-lumba bayar nih gitu. Di sini mah enggak be, lumba-lumba banyak di sini mah. Seneng kagak ntar kalau ngeliat lumba-lumba? Emang ada Chris lumba-lumba kata dia. Ada, ntar aja dah pasti babe nemuin, nggak tahu kapannya pasti ada lumba-lumba nih dekat kita. Nah pas mancing itu bang, babe kan mancing di pinggir tuh, di tengah-tengah, di pinggir saya depan. Itu tuh dari kolong tempat babe mancing, ikan gigir lintang bang. Gigir lintang atau raja lintang sih namanya ya. Tahu. Yang gede banget itu, nongol dari bawah kapal babe tuh. Sampai ngejengkang dia bang, kejedot, kaget kali ya. Kejedot ituan bagian kapal. Itu ya, bluk gitu. Be, kenapa be? Itu Chris ikan gede banget, kata ikan apaan? Pas saya lihat, wah ikan raja lintang. Saya langsung lari bang ke tempat si Chris masak. Saya ngambil beras setengah karung. Saya tumpahin tuh beras itu. Kok ikan itu mangap bang. Mangap gede banget. Kata saya gede banget. Ini saya 10 orang juga masuk kali ngomong itu. Saya tumpahin beras, berat. Saya ngomong, nih be, saya bercandain kan. Biasanya kalau ada ikan ini lewat di tempat kita mancing, babe hoki nih be. Saya gitu-gituin kan. Yang benar Chris, iya asal mancingnya serius ya. Nih saya ajarin. Jadi dia cara mancingnya tuh ada teorinya bang. Ada yang pakai timah, ada yang udang-udangan pakai kocokan, ada yang pakai penggarisan itu namanya itu apa sih? Apa tuh? Penggarisan tuh diasah dikasih odol tuh bang, jadi nyala. Nyala. Dikasih Iya. Pakai itu jadi setengah air. Nih be, kalau pakai ini nggak bisa, pakai ini be, pakai ini caranya begini. Saya ajarin, alhamdulillah tuh bang. Babe yang biasanya mancingnya dapat 5 biji, 1 kilo juga nggak nyampe kan. Hari itu dia dapat 10 kilo bang. 10 kilo seberapa sih, belum seberapa ya. Cuma kalau buat si babe yang mancingnya nggak bisa udah lumayan gitu. Rekor ya. Iya, biar kata 10 kilo tuh kalau buat orang yang udah bisa mah nggak ada apa-apanya lah. Cuma saya, wih mantep be. Saya semangatin lagi, mantep be, babe mancingnya dapat banyak. Pas saya lewat di tempat babe mancing itu kan, saya juga nggak sengaja nengok ke kamar mesin bang. Nengok ke kamar mesin, yang pintu segini kan di bawahnya tangga tuh turun mesin. Iya bener bang, ada cewek di situ. Sama lagi duduk. Wah saya kaget kan, saya lari ke babe. Be, duduk dulu be. Itu kadang lagi mancing tuh bang malam. Duduk be. Be, saya juga tadi lewat kamar mesin, saya juga ngeliat cewek be. Lagi duduk be. Iya. Itu ya Chris yang babe lihat lagi sore pas babe kencing katanya. Kok Chris juga ngeliat ya be ya? Nggak tahu karena saya sering lamun apa gimana bang ya? Apa kata? Saya tuh dari dulu tuh nggak pernah bang ngeliat yang namanya begitu-gituan. Ngeliat langsung gitu. Tapi itu alhamdulillahnya tuh madepnya tuh ngebelakangin saya gitu bang. Mungkin kalau saya ngeliat mukanya mau saya kaget kali. Biar kata itu mukanya nggak serem juga. Saya makin peka aja nih. Nggak tahu ini dari tuannya tekong. Nggak tahu gimana nih, kata babe. Iya Chris, emang di situ tempatnya kali ya, kata dia. Ya udahlah, yang penting kita nggak ganggu. Saya ituin kan, saya bersandain. Tapi itu tempat mancing babe be. Babe itu mancing ngebelakangin dia. Awas be, hati-hati. Ntar kalau tiba-tiba di toel gimana? Tiba-tiba saya bercandain gitu kan. Kata lu mah ada-ada aja. Bentar babe mah pas lagi ngeliat dia, kata saya. Ntar sugesti sama orang rumah. Namanya kita di laut, di tengah laut kan kita kelihatannya cowok semua nih be. Awas bentar yang ada sugesti ntar dilihat itu cewek cakep lagi, kata dia. Nggak mungkin Chris, lagi kita ingat sama yang di atas mah, kata dia. Iya be, bercanda doang, kata saya. Saya mancing lagi tuh bang. Udah singkat cerita subuh lagi kita nimbang lagi kayak biasa. Hasil mancing dikumpulin jadi satu, kita nimbang. Si babe ini ngeliat bang, katanya sama ada cowok di tempat si kolot masak nih. Diteriakin sama babe. Boy, kata dia, nimbang. Kata babe teriak kenapa, kata saya. Be, sini. Buruan mana punya babe cuminya. Nih gitu. Ono orang ngapain di belakang aja, lampu udah pada mati. Kata saya, orang mana nih? Orang siapa be? Ono katanya di tempat masak. Orang mah nimbang, udah kata dia, kerja mah katanya jangan semangat-semangat. Lampu udah mati mah udah. Kita mandi, habis mandi udah kita istirahat. Ono orang ngapain di belakang aja, katanya. Penasaran dong, saya lihat ke belakang. Nggak ada siapa-siapa.
mana nggak ada siapa. Takut saya salah satu dari ABK juga bang. Maksudnya kan itu kan udah waktunya nimbang, ngapain dia masih mancing gitu. Pikiran saya kan begitu. Nggak ada ada di situ, coba dah kata lihat. Orang saya habis dari situ kata saya. Udah babe penasaran juga di long, dia nggak ada bang. Bener Chris, kata tadi ada di situ kata dia. Tadi ada orang di situ lagi mancing kata dia. Kata saya, wah ini si babe juga ngerasain ya apa yang saya rasain nih, saya bilang. Udahlah jangan dipikirin, orang udah nimbang semua nih. Saya nanya sama KKM, kalau di kapal tuh panggilnya Metoris bang. Metoris. Kang Toris kata saya, itu yang nimbang udah lengkap belum, ada 10 orang. 9 lah Chris kata dia. Oh iya kata saya, 9 orang. Kan satunya nakoda ngomong. Kata dia, ya udah mandi, habis mandi udah pada istirahat. Saya teriakin, Lot, udah matang Lot, masakan. Bentar lagi nih kata dia. Udah habis itu saya mandi. Singkat cerita itu udah 2 bulan lebih lah kita udah di situ. Udah pengen 3 bulan. Saya nyemangatin babe lagi nih. Wih saya salut sama babe apa udah tua begini kan, kerja di tengah laut begini, kita ngelawan angin, lawan ombak, babe kuat. Saya terharu lah sama perjuangan babe. Tapi saya tahu nih bang, bakalannya si babe nih nggak bawa duit nih pulang nih. Karena kan dia penghasilan nggak seberapa. Kasbonan dia di darat 5 juta dari Tekong, tapi kan dia nerima 3 juta gitu. Saya tahu dia pulang nggak bawa duit, tapi saya semangatin, yang penting dia pulang selamat bang, sehat selamat gitu ya. Wih semangat ya bentar lagi tuh pulang nih, setengah bulan lagi kata saya. Kata dia, dia nangis bang, nangis lagi dia, mijitin saya. Janganlah, saya nggak capek. Chris kata dia, pakai bahasa Jawa nih bang. Chris tuh katanya udah kayak anak babe sendiri kata dia. Nanti pas pulang dari sini, ntar kita nggak ketemu lagi. Jangan ngomong begitu saya langsung jangan sesumbar. Yang penting mah sehat selamat. Kita kalau itu, ntar saya main ke tempat babe, saya gituin kan. Dia nangis aja. Saya asli sedih bang, pas dia nangis begitu kan. Babe juga sama kayak orang tua saya sendiri, saya bilang begitu kan. Udah jangan nangis. Makan yuk, makan mulu kata dia, tidur aja lah. Ya udah tidur yuk. Tidur. Kata dia itu udah 2 bulan lebih bang ya. Lagi-lagi kapal itu mepetin saya bang. Tuh. Pertama ya? Iya. Tekong saya minta lauan. Minta lauk ikan, cumi gitu kan, nggak boleh makan dari hasil kita sendiri. Nah pas minta ikan sama cumi itu kontekan, ditanya kapal udah gini belum, kata si Tekong itu. Udah kata dia, udah dapat banyak nih penghasilan mah, udah lumayan lah. Paling juga gua mah katanya nggak nyampe 3 bulan, paling 80 hari apa udah pulang. Nah si Tekong saya masih ambisi juga bang, karena emang kapal saya tuh penghasilan belum seberapa. Jadi yang ngaturan 3 bulan pulang, kapal saya mah belum pulang. Nah pas itu dia nanya, lu udah dapat banyak ini kedengaran dari radio kan. Belum lah, masih belum nyampe target segini mah. Kong, tanyain Kong, ABK-nya nambah nggak? Lu katanya habis nganterin yang meninggal, katanya lu nambah ABK nggak? Enggak, katanya jadi kurang, jadi 11 orang. Kan dia ABK 12, meninggal 1 bang. Itu masih 11 orang kata saya. Yang jadi saya langsung flashback ke orang itu tuh bang. Waktu itu dia berarti bukan orang nih, langsung saya masukin. Buktinya ABK dia masih 11 orang nih. Berarti waktu itu bukan orang nih kata saya. Ya saya emang yang penting nggak ganggu, saya bilang. Saya meminta minta sehat selamat aja lah. Yang penting saya di sini kerja, pulang sehat selamat, udah seneng saya mah. Nah saya mancing lagi tuh bang kayak biasa, udah sore-sore makan mancing. Kejadian anehnya pas itu di subuh-subuh bang. Subuh-subuh kan saya orang Pleaser kan, masukin Pleaser yang udah hasil mancing kita ke Pleaser yang dikumpulin ya? Iya dikumpulin itu. Lagi-lagi saya masuk duluan tuh bang. Si teman saya si Chris ikut masuk juga, nanya-nanya ke saya bang, tapi nanya-nanya di dalam Pleaser. Chris kata dia, jadi orang Pleaser begini Chris ya? Iya Lot, emang begini, kalau pengen dapat duit memang harus ngambil resiko. Dingin gak Lot? Dingin Chris. Lagi lu ngapain? Soalnya naik dulu pakai sweater, pakai sarung tangan, takutnya ntar nempel lu. Dingin banget. Enggak lah, biasa aja. Dia nyeker aja bang, nyeker aja. Saya aja pakai sepatu boot gitu, saya potong segini buat sendal. Kok dia nyeker aja ya? Batu juga lu, saya begitu kan, nyeker aja. Ayo gue bantuin saya beresin apa.
Situ saya lama banget bang beresin sama dia berdua. Lagi-lagi saya halu lagi tuh. Pas itu ABK teriak dari atas, nongol kan pala dari pintu. Woi lama banget, kita buruan apa katanya. Udah dingin nih pengen mandi. Weh Lot buruan Lot, bantuinnya. Diem aja tuh dia bang. Pas saya lagi ngangkat ikan, masukin itu kan saya agak nunduk tuh ke belakang ya. Agak nunduk begini, saya dorong tuh kaleng cumi ke sono. Seret. Udah Lot naik lah, gue sendirian aja. Udah nggak ada bang. Otomatis kalau dia naik ke atas juga kan nggak mungkin dong saya ngedorong kaleng itu berapa itu ya? secepat itu nggak adanya kan. Pas itu saya naik, si Kolot mana? Oh di belakang. Di belakang kata saya. Wah kata saya, udahlah saya ngituin cumi dulu nih. Saya beresin cumi, udah ya buruan oper-operin. Saya oper-operin gini-gini. Itu hidung saya udah pada merah bang. Gara-gara si Kolot ngajak ngobrol di situ, di dalam freezer. Jadi kayak kedinginan gitu ya? Iyalah, karena freon kan obat freezer tuh itu banget bang, nyengat banget. Kalau kita kelamaan di freezer aja kita hidung udah pada merah gitu ya. Udah pas selesai itu saya udah ngerasa lemas bang badan, karena udah kelamaan di freezer ya. Saya naik, lu bantuin tanggung amat, Lot. Kalau mau bantuin sampai kelar, jangan ninggalin kerjaan begitu. Lu mau udah bikin lama kerjaan gua doang. Ngomong apa lagi nih anak? Dia begitu. Ngomong apa sih? Lu tadi ngapain bantuin gue, cuma ngajak gue ngobrol di dalam freezer doang. Bantuin apa sih Chris? Kata, lu mabuk gak sih? Kata dia. Karena kata dia tuh, apa orang dari tadi dia di sini. Ini nggak jelas lagi aja nih kata saya. Nih Chris ya, gue tanya benar-benar, kata dia tuh. Sebenarnya lu kenapa? Kenapa apaannya sih? Lu tadi ada di dalam freezer sama gue berdua. Lu dari tadi sebenarnya di mana? Di dalam freezer apa di sini? Saya juga agak ngotot juga tuh bang. Gue dari tadi di sini Chris, lama-lama gue makin gak nyaman aja nih gara-gara lu begini nih. Lu nakut-nakutin gue apa gimana? Kata dia begitu kan. Saya agak emosi juga bang, dibentak-bentak sama dia begitu. Akhirnya saya berantem bang, gara-gara begitu doang sama teman saya sendiri tuh. Lama-lama gue dianggap anak bocah Lot sama lu Lot. Saya pukul aja langsung, jebret, saya pukul, dia mukul saya juga, berantem, dipisahin tuh bang. Si Babe nangis bang. Lu kenapa sih? Kata dia. Ini gue lama-lama makin kaget aja nih begini ya tadi. Lu teman dari darat kan lu berdua, lu satu kampung gini-gini, kok lu bisa berantem? Enggak Be, lama-lama saya dianggapnya kayak anak kecil, saya dibentak-bentak mulu sama dia gini. Si Chris ngebayain, mungkin dia agak itu juga bang ya, nggak mungkin nih gue berangkat berdua pulang berantem. Enggak Chris, kata dia, lama-lama gue nggak nyaman sama sikap lu, katanya. Lu sering halu, gue jadi di laut, kata dia. Pikiran gue kemana-mana mulu. Nih Chris ya, kata dia, biar kata gue baru di laut, gue juga sama mikirin lu, kata dia. Lu di rumah punya anak bocah, kata dia. Lu halu mulu, gue takut kenapa-napa gimana, kata dia. Kapal sebelah aja katanya nggak kenapa-napa bisa meninggal. Apalagi ini lu yang halu mulu, resiko lu gede dalam freezer. Kata saya ada benernya juga nih begini nih. Mungkin karena saya hawa capek dari freezer, dibentak-bentak emosi kali bang ya. Akhirnya saya minta maaf. Ya udah Lot, maafin gue kalau tadi gue emosi tiba-tiba mukul lu gini-gini. Ya udah, singkat cerita udah pengen waktunya pulang nih. Jadi bang, kalau di laut itu, kalau seminggu lagi mau pulang atau 2 minggu lagi mau pulang, kita mah di laut, hati kita udah di darat. Oh iya. Mancing udah males. Jadi kerja udah nggak karuan, kita pikiran kita pulang terus. Udah. Babe juga yang tadinya lemes udah agak seneng nih, karena saya kasih tahu, Be bentar lagi kita finish Be, kita pulang nih seminggu lagi. Itu apa 3 bulan kurang seminggu bang ya, belum 90 hari lah. Pas singkat cerita bang, itu nggak ada kejadian aneh, kita mancing biasa aja. Pas udah 90 hari, Kong ayolah, saya ngomong ke Tekong, udah tutup nih lewang, pulang yuk. Itu tanggal udah habis tuh kan, di kamar dia ada kertasnya bang, tanggal tuh di setiap hari dicabut. Ntar Chris lah, kata dia, 1 palka aja belum penuh. Palka tuh freezer yang buat nyimpan cumi tuh bang. Emang iya sih, hasil pancingan yang lain tuh emang belum seberapa. Cuma saya mikirnya sampai kapan sih, percuma kita ngejar-ngejar begini mulu. Emang rezeki kita segini nih. Tekong itu ambisi bang, ambisi tuh dia terlalu ngejar target. Itu kan udah 3 bulan. Jadi nggak jadi pulang bang, nambah lagi waktu. Yang tadinya udah pada semangat, lemes lagi. Mancing juga tetap aja kita mancing, tapi males, tetap aja gitu. Jadi dapat seadanya aja. Lama-lama dia ada inisiatif kali ya, ngedeketin kapal yang tadi lagi tuh bang. Kan orangnya pada itu tuh ngambil tali dari kapal saya, biar kapal itu dekat kan.
Si kapal itu minta apa namanya makanan dari kapal saya minta lawan. Itu ABK-nya kan ada semua. Saya penasaran dong, balik lagi saya penasaran sama ABK yang dioper. Iya. Itu saya hitung bang ABK-nya, kan ada di depan semua tuh. Tekong ada di kamar kelihatan kan satu. Itu saya hitung ABK-nya. Ada 12 bang. Nambah. Itu ada 12 bener, jelas banget orang saya yang ngituin. Posisi kapal deket sih. Posisi kapal deket ya paling jaraknya 10 meteran lah. Iya deket lah Orang itu kan 10 meter kelihatan mah. kan. Iya. Saya hitung, itu ada 12 orang. Wah kata saya ini makin gak jelas aja nih. Sugesti saya udah gak jelas aja bang. Saya apa sih namanya, inget-inget kesalahan saya apa ya. Baru saya masuk ke kamar Tekong, saya langsung apa adanya aja, saya terang-terangan. Kong, jadi waktu itu Kong pas kita baru banget berangkat, kita sebelum sebulan lah kita lihat. Waktu itu saya nggak sengaja matiin kecoa Kong, itu nggak apa-apa kan Kong? Saya begitu kan, saya ngerasa banyak yang aneh. Tahu, gua juga langsung sinis begitu tuh bang. Pantesan punya gua ada yang marah. Saya nggak peka tuh punya dia ada yang marah gimana ya kan? Itu yang punyanya marah Kris, yang punyanya katanya. Gimana sih? Kata dia gara-gara lu tuh, kata dia makanya kapal kita penghasilannya kurang, kata dia. Aturan dia ngebantu jadi dia nggak ngebantu. Ngebantu di gimana sih Kong? Intinya nih kata saya, itu ada efek sampingnya nggak buat saya ngebunuh itu. Udah nggak usah, ntar gua aja ngituin kata dia. Cuma katanya tuh di kamar mesin kata dia. Dia nggak mau ngebantuin di kamar mesin kata saya. Yang berarti yang cewek itu dong. Bisa jadi bang, itu di kamar mesin aja kata dia. Biasanya tuh kata dia si peliharaan dia nih kata dia, setiap jaring turun tuh katanya dia ngebantuin tuh bang buat ngitin cumi lah apalah menurut dia kan. Kata saya masa iya sih si cewek itu, saya nyeletuk kan. Cewek Kong? Iya kata dia. Masa iya sih cewek ngebantuin kerjaan cowok kata saya. Kalau mikir logikanya kan nggak mungkin bang, ngebantuin gimana? Kata si Tekong itu, lu kalau gue jelasin detailnya mah nggak bakal ngerti Chris kata dia. Jadi tuh katanya pegangan gue mah kalau setiap mau maghrib tuh gue kasih kacang goreng. Gue kasih kacang goreng sama kopi hitam. Sebenarnya cewek bukan sih katanya. Tapi rambutnya panjang bang. Nggak taunya mah pas dia bilang bang, bukan cewek kata dia. Itu ada sebetulnya itu kata saya sama Babe kan kata dia juga dia madepnya ke sono. Pakai kain begitu, cuma kan kata Babe pakai baju cewek ya. Emang bajunya kayak baju cewek gitu bang. Dia mah nggak bakal mau dilihat mukanya, atau dia soalnya mukanya begitu. Dia juga nggak berani ngomong mukanya jelek bang, katanya nggak berani kayak ngatain jadi. Iya. Kong, saya minta tolong Kong ya. Ini kan mau pulang, saya di rumah punya anak bocah Kong. Kalau bisa kalau emang dia ngegangguin saya di sini apa ya udah cukup di kapal aja, jangan sampai ngikut ke rumah. Saya minta tolong Kong. Iya saya akuin saya salah. Waktu itu saya rungsing Kong, gini saya nggak sengaja ngebunuh itu. Ya udah, dia juga ngajak saya ngobrol sama dia juga, dia nyautinnya tuh kayak mau enggak bang. Kayak mau enggak, tapi tetap marah dia. Karena penghasilan dia tuh keganggu gitu kan, nggak sesuai yang target dia. Ya, iya. Target. Pas itu udahlah, ya udah Kong ya, saya turun. Pas saya turun, si Chris lagi, si kolot ini lagi beresin jaring bang. Beresin jaring, di jaring itu ada ular bang, namanya masih itu kan jaring bekas semalam kan kita nggak ada yang tahu ada ular kecil. Ular laut tuh bahaya banget bang. Ularnya mah kecil, buntutnya kayak buntut ikan. Ular apa sih ya saya namanya lupa. Belang-belang begitu hitam putih. Si Chris dipatok ular bang, si kolot itu. Dipatok ular itu, berat. Dia teriak, saya tolongin. Buset bang, ininya udah ada bekas ular begitu, udah ada gigitan ular. Iya. Saya langsung inget kan, sebelumnya kan saya pernah ke laut. Temen saya kan pernah digigit ular itu. Katanya kalau seminggu nggak sembuh dia bisa jadi lewat bang. Saya bilang ke Tekong, saya panik kan. Temen saya satu-satunya saya ngajak nih ke laut nih, digigit ular lagi. Kata Tekong, udah ikat tangannya, ikat tangannya. Minum itu lu, kata dia. Minum apa? Air sabun rinso. Diminum itu maksudnya deterjen itu? Saya yang ngadukin. Saya ngambil gelas, bukan rinso, sabun colet. Yang buat cuci piring. Saya tuangin situ, saya cuciin. Saya kocokin. Langsung saya kasih ke dia, minum. Lot, mau nggak mau lu harus minum ini nih, biar lu sembuh. Set bang, diminum sama dia bang. Hidungnya ditutup, diminum blak. Itu terus saya balik lagi, nggak tahu Tekong bener mau nolongin, nggak tahu sensi ke saya. Buktinya waktu saya kejebak di freezer aja dia nyuruh ngambil golok buat ngeitin.
saya positif aja lah, yang penting teman saya sembuh nih. Itu tidur bang, nggak boleh disatuin bang sama kita orang. Kata saya, bisa tidurnya suruh sendirian kata dia. Kata dia, makin kacau aja ini kapal, pendapatan belum seberapa, banyak banget kata dia hambatannya. Itu si kolot itu tidur tuh di depan bang, pokoknya sendirian dia di depan kapal. Saya kalau itu kan sebelum tidur nggak tega dong, ingat saya tidur sendirian. Pas itu saya turun tuh dari kamar, ngeliat dia dari belakang, kan kamar di belakang, saya ngeliat ke depan lagi di pangku bang sama nenek-nenek tidur di begini di pahanya nenek. Balik lagi nggak tahu saya halu, nggak tahu saya gimana, kan sebelumnya juga saya sering lihat gitu-gituan. Nenek-nenek serem banget bang. Sambil diem aja gitu ya? Diem aja tidur di udah pules banget tidur di paha nenek. Nenek juga diem aja. Sambil ngelus nggak? Enggak bang, diem aja. Udah neneknya diem aja. Gini, si kolotnya tidur di paha neneknya itu. Nah saya nggak mikir ituan dari kapal, nggak mikir yang buruk bang. Bisa jadi ituannya kolot, mungkin dari keluarganya apa gimana mungkin ya. Saya mikirnya ke situ kan, saya nggak mau ngambil itu lah, saya tinggal aja ke atas. Alhamdulillah bang, si kolot itu sembuh bang. Soalnya biasanya kalau habis digigit ular itu tuh ada kejadian waktu itu orang Parian juga bang, katanya punya pegangan lah, punya batu ular gini-gini. Itu ular apa aja yang ular darat tuh ngegigit dia tuh nggak bakal mempan bisanya. Tapi pas begitu dia berangkat ke laut, digigit sama ular laut itu, yang itu lewat bang. Makanya saya sempat panik mikirnya, saya sempat dapat cerita begitu. Alhamdulillahnya si kolot sembuh bang, si kolot sembuh. Alhamdulillah Lot, lu sembuh Lot. Saya nyeletuk sedikit nih. Lu sadar nggak Lot, waktu lu pas tidur gua ngeliat lu tidur di paha nenek Lot. Saya bilang gitu kan. Enggak Chris, gua nggak sadar, tapi gua nggak asli. Abis digigit ular tidur gua pules banget, dia bilang begitu. Tidur gua pules banget, gua biasa kalau tidur nggak betah, udah gerah kata dia. Badan gatel, ini mah gua pules banget tidur kata dia. Ya udahlah, yang penting lu sembuh, saya juga nggak gitu gini. Nah singkat cerita udah tuh bang, udah hampir 106 hari itu ya. Kapal udah mulai prepare nih, semua dikosongin yang masih berantakan kayak jaring udah dibungkus-bungkusin. Udah nih berarti paling sehari 2 hari lagi pulang kata saya. Be, saya teriak ke bagian. Udah be, jaring udah naik, berarti kita nggak kerja lagi nih, paling sehari 2 hari lagi pulang. Saya bilang. Udah bang, saya ngomong begitu ke babe, prepare, lewang ditutup, breg aja ya kan. Udah nggak kerja lagi bang, udah diputus-putusin pancingan. Kapal udah siap pulang, kita ngedeketin kapal yang itu dulu yang tuh. Satunya ya? Yang satunya. Saya kira kan kapal itu udah pulang bang ya. Dia bilang juga paling 80 hari udah pulang. Nggak taunya dia belum pulang, dia nambah kontrak jadi 4 bulan bang, 120 hari. Nah, jadi saya pulang duluan dong, saya mau nggak mau udah kan udah ditutup lewangnya. Saya ngabarin itu. Saya nanya, teriak, kan jarak dekat-dekatan tuh ya. Saya nanya ke ABK, nanyain inisial A. Yang saya ngobrol di darat sebelum pulang itu, sebelum berangkat itu, tanyain, Kang, si A mana? Dia langsung itu bang, wah kata dia, gak jelas itu mah kata dia, belum apa-apa kata dia, udah keok, ketawa, keok kata saya, keok gimana? Saya juga ketawa kan, neletuk namanya. Kalau orang Indramayu bilang tuh wayang abang bang. Wayang abang tuh ada yang brutalnya lah. Iya, yang brutalnya. Iya, wayang abang. Jadi dia udah ngomong juga nyeleneh bang. Pas saya nanya lagi, dia langsung teriak, mati. Wah, saya kata dia, jangan-jangan waktu itu meninggal kata saya, si A ini. Saya langsung ingat cerita dia kan bang. Bininya di Taiwan, jadi TKW, dia punya anak di rumah. Masa iya sih dia meninggal? Saya pas pulang tuh, perjalanan pulang ya kan, saya pasin lagi, nanya ke bos KTP. Udah tuh itu saya udah pulang tuh bang, singkat cerita saya udah pulang ke Muarangke. Saya penasaran sama si A ini. Pas bos lagi ngitung-ngitung KTP, saya nanya KTP kapal yang ono. Bos, mau lihat KTP kapal yang satunya? Saya bilang, itu bener bang, KTP-nya ada 11. Si A itu udah nggak ada. Ya Allah kata saya, di laut sesadis itu ya. Saya bilang, orang sehat-sehat begitu bisa meninggal begitu. Saya bilang di laut, kasihan banget dia punya anak kecil di rumah. Saya masih nggak nyangka itu yang meninggal dia, benar masih kacau dah saya juga.
yang aturan dari laut kita pulang ke darat itu happy gitu, senang bang ya, senang. Berhubung saya di rumah punya anak kecil, jadi saya itu ke dia juga bang. Jadi saya ngertiin perasaan dia gitu ya, punya anak kecil di rumah, dia berjuang buat berangkat ke laut kan, buat ngituin anaknya. Nggak taunya dia sampai nggak ada umur di tengah laut gitu kan. Ya. Nggak taunya mah yang meninggal tuh dia Si bang. A itu ya. Si A itu. Oke. Allah kata saya. Jadi yang aturan saya di darat seneng gitu bang ya, hati saya seneng. Pada yang lain mah pada happy tuh bang ya, pada minum-minum gitulah, namanya anak-anak muda dari laut ke darat kan. Jadi saya mah itu ngelamun bang di situ. Masih nggak nyangka aja gitu, di darat kan sebelum berangkat ngobrol sama saya gitu ya kan. Kok bisa di lautnya meninggal, apa dia punya penyakit kali ya, kata saya. Ya udahlah, intinya kata saya begitu kali ya, yang udah terjadi ya di laut. Itu takdir, kita nggak bisa ngelawan takdir kan. Akhirnya udah tuh bang, pas malam paginya saya bongkar cumi dari kapal dibawa ke darat kan. Bongkar, selesai bongkar tuh jam 9 tuh bang, jam 9. Udah pada mandi, prepare, udah pada seneng, udah pada happy mandi juga. Di laut kan kita mandi dijatain bang, di bagayung. Jadi kita mandi air laut dulu gitu ya. Pas itu bilasnya kita cuma pakai 2 gayung bang. Itu sampoan aja kita pakai air laut tuh nggak berbusa rambut. Gokil pengorbanannya. Iya, pas nyampe darat kan mandi tuh udah pada semaunya aja, air wah barber aja. Udah selesai itu pada prepare, pakai lepis, sepatu apa, tinggal hitung-hitungan soal penghasilan kan. Pas itu di luar prediksi lagi aja bang. Saya kira mah minimal saya ini dapat uang sabun, kasarnya kan sebagai orang peser gitu ya, 1.000 lah gitu ya kan, dapat 1.000 gitu apa berapa. Nggak taunya meleset bang, katanya kapal yang saya tumpaki itu Nendo itu bahasa, kalau bahasa kitanya min. Oke, minus ya. Minus gitu ya. Jadi kan sebelum berangkat kan kita apa kebutuhan kita kayak di sana kan kayak beras, air, minyak dan lain-lainnya kan, itu semuanya kata totalnya 300 juta bang. Nggak taunya belum yang buat ngasbonin kita orang nih kayak ABK lain-lainnya. Nggak taunya penghasilan yang kita dapat tuh nggak nyampe 300 bang. Langsung lemes brak, biar kata kita di situ pengen pulang ya kita lemes bang semua. Kayak si Babe ya lemes gitu ya kan, dia masih nggak nyangka juga. Si Kolot apalagi baru pertama kali ke laut, apalagi saya juga bang ya kan, punya tanggungan di rumah. Ini saya masa pulang bawa badan doang sih, kata saya. Masih nggak nyangka aja ini beneran kong min. Iya minus, makanya kan dia itu kenapa gue di laut marah-marah terus biar lu pada semangat gitu gini. Ini masih nggak nyangka aja saya minus. Ini jadi ini pulang bener nggak bawa apa-apa. Paling ntar dikasih buat ongkos doang. Bener-bener ongkos doang. Saya dikasih duit 150.000 bang. Bayangin deh, 106 hari kerja di tengah-tengah laut itu, ombang-ambing ombak gitu kan. Dikasih duit pulang cuma 150.000. Biar kata sebelumnya dikasih duit 5 juta gitu bang ya saya. Namanya di rumah kan. Duit 5 juta selama 3 bulan itu mana cukup sih kan. Itu tadinya saya nggak mau pulang bang, saya langsung pengen ngambil kasbonan lagi, pengen berangkat ke laut lagi. Cuma saya pikir nggak mungkin nih saya ninggalin teman saya sendiri kan. Udahlah, saya nggak mau egois, saya apa adanya aja ke istri kan, cerita begini. Udah saya pulang bang. Perjalanan pulang saya nggak berani nelpon istri, saya nggak berani ngomong lewat telepon nih, pengen ngomong langsung aja nih, yang saya bawa duit segini gitu. Teman saya nangis. Si Kolot itu kan masih nggak nyangka, dia lebih kasihan ke saya sih katanya. Udah di laut lu banyak banget rintangannya, pulang bawa duit segini doang. Babe juga sama, Be ini Babe nggak apa-apa Be bawa duit segini pulang, kata dia. Ya gimana lagi, emang kenyataannya begini kata dia. Ini bener min apa enggak, saya masih kepikiran aja tuh bang, maksudnya tuh dilicikin atau enggak gitu ya. Saya nggak tahu lah, ya udahlah kata saya, buat pengalaman aja nih, jangan sampai keulang lagi. Jadi sampai hari ini nih bang, saya bukan kapok sih ya, kan kita nggak boleh ngomong kapok, lebih kurang minat aja gitu kerja di laut lagi jadi ABK. Udah gitu aja sih bang. Oke, itu ya teman-teman semua, ceritanya ada seremnya, tapi gue lebih ke banyak sedihnya. Ternyata yang kita tahu nggak apa yang kita pikirkan, bahwasanya oh di laut itu enak, di laut itu enak, di laut enak.
yang katanya banyak orang yang kerja di lo tuh enak. Iya. Tapi ternyata di balik itu semua Di balik kan, itu semua. ya tadi aja mandi deh teman-teman. Itu hal sepele loh. Itu sepele. Sepele banget, mandi pakai air Asin. terus cuma dua gayung. dan itu selama 3 bulan tuh kan nggak sebentar. Itu cuaca yang Iya. ekstrim itu kan emang sih kerja di laut tuh banyak faktor resikonya bang ya. Resikonya. Dan lebih apa namanya ya gitu kan yang tahu bang namanya di laut bang iya. ya kan. Walaupun kita bisa berenang juga kan bang. Makanya saya berserah aja gitu. Kita bukan pasrah, berserah. Kita berjuang, tapi kita tetap berserah aja. Itu sampai akhirnya tadi sih gue ngebayangin banget sampai nyendok Air. itu terus ini nggak tahu kemana. Wah Udah kombang-ambing semua, kembang-ambing berantakan semua sampai akhirnya tadi Bang Krisnadi juga apa yang ngebaku KTP dikalungin. Minimal kalau mati pulang mayatnya. Iya, waduh, gue nggak bisa berkata-kata apa lagi. Jadi pada intinya adalah tetap bekerja keras ya bang ya. Tetap berjuang gitu kan. Apalagi teman-teman semua yang mungkin sudah ada punya tanggungan anak bini di rumah gitu kan. Bahwasanya kalian misalkan cowok-cowok ya itu kan kepala rumah tangga, apapun itu pasti misalkan kondisi kalian misalkan lagi crowded dengan pekerjaan gitu kan. Ya udah terbuka dengan istri. Gitu kan lebih jauh, lebih enak banget ketimbang tutupin terus mencari jalan keluar. Istri cuma tanya enak aja. Nih, nah itu apa ya? Mungkin dibilang sangat fatal banget. Namanya nyembunyiin bangke kan bang ya. Pasti ujungnya kan kecium juga. Iya benar. Lebih baik kita jujur walaupun di. Yang penting kita jujur dulu bang. Ya? Jujur itu nomor 1. Ujung-ujungnya tetap aja. Biar yang penting kan jujur, bodo amat, yang penting jujur kayak gitu kan. Kita anggap 4 bulan lah bang ya, karena kan kurang 2 minggu ya. 4 bulan yang dimana tadi sampai ada memakan korban, yang untungnya bukan dari kru daripada kapal itu bang ya, kapalnya Bang Krisnadi, tapi dari rekannya itu ya. Kapal kita. Wah itu gokil sih bang. Apa kendala terbesar abang ketika saat berlaut tuh? Yang bener-bener sampai sekarang tuh kayaknya ketika gue ngalamin situasi kayak gitu lagi, gue nggak mau lagi deh. Saya itu doang sih bang, pas di Pleasure, kejebak di Pleasure doang itu. Saya masih makasih juga gitu yang buat nolongin saya gitu. Mungkin kalau telat sedikit nolongin saya udah nggak ada bang. Karena sampai dibacok gitu. Ada loh, nanti ditongolin deh. Oh fotonya tuh ada loh, dan itu juga ada bukti di mana abang lagi di tengah-tengah laut yang mapsnya ya. Iya. Antara di Kalimantan, pertengahan ya. Semua dokumentasi aslinya. Ada semua selama, wah ini merupakan cerita yang gue nggak bisa berkata apa-apa. Tadi sampai bener ngebayangin malam berjaring gitu. Itu loh, pas hujan badainya ada dokumentasi aslinya. Pas lagi hujan badai kita tetap mancing. Wah itu jadi untuk para pejuang devisa negara ya yang di luar negeri tetap semangat gitu kan. Dan jangan jangan cuma ngirimin aja uangnya, tapi orangnya juga pulang bang, gitu kan. Maksudnya jaga kesehatan juga gitu kan. Pertemuan adalah kabar gitu. Nah itu tetap komunikasi dengan orang yang di rumah gitu kan, sesibuk apapun kita gitu kan, selagi ada sinyal hubungin gitu kan, karena kalau di laut udah nggak usah mikirin yang lain-lain bang ya. Yang di darat justru lebih memikirkan kita yang di tengah laut itu. Oke bang. Sebelum ditutup video ini bang, mungkin abang punya pesan gak nih bang untuk teman-teman semua nih bang? Buat ABK yang sampai sekarang ya, kebetulan psikolog sampai sekarang masih jadi ABK. Oh jadi ABK, oke. Iya, jangan nyerah lah ya, kita tetap berjuang gitu. Jangan nyerah juga, tapi kita berserah aja sama yang di atas gitu. Apa yang udah terjadi, apa yang mau terjadi gitu bang ya. Tapi kita tetap semangat berjuang gitu. Jadi kejar apa yang lu impiin, apa yang lu mau itu kejar selagi lu bisa gitu bang ya. Apalagi kita masih muda kan, itu aja sih bang. Betul, jadi terbentur dan sampai akhirnya terbentuk ya bang. Iya benar bang. Tetap semangat, kerja keras gitu kan. Apapun itu hasilnya nikmatin, syukuri, dan juga sabar ya. Sesuai dengan kita tuh mirip ayat itu dasarnya sabar lan syukur gitu. Jadi kita harus bersyukur kalau kita ambil berkahnya aja deh bang ya. Insya Allah kalau kita bersyukur, kita ambil ya berkahnya itu lebih enak banget gitu ketimbang lebih tentram gitu. Lebih tentram. Kayak udah
bersyukur deh, Iya, bersyukur gitu. Intinya adalah bersyukur. Bener. Itu dia. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Ang Krisnadi. Kan Ang lagi kan. Abis ini kayaknya gue ngomongnya bakal Indramayuan deh. Udah menyempatkan waktunya gitu kan dari jauh-jauh dari Indramayu Ang ya. Udah ke Tangerang untuk membagikan pengalamannya yang gue yakin banget teman-teman ngopi horor pintar-pintar banget. Jadi kesimpulannya sangat udah jelas gitu kan, cerita Bang Krisnadi juga sangat jelas gitu kan, dan ingat cerita dari Bang Krisnadi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mungkin mau kerja menjadi ABK kapal Bang mau mungkin jadi TKI luar negeri yang khususnya mungkin Korea Laut dan sebagainya gitu kan, ataupun dari bidang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kesuwun pisan ge Ang. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.